Halo, Selamat selamat pagi. Rasanya sangat berbahagia pada pagi hari ini boleh berkumpul, bergabung bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, pimpinan, rekan-rekan gembala. Kalau saya mau sebut namanya satu-satu sepertinya akan habis waktunya ini, 75 peserta pada pagi hari ini. Dan guru-guru, penginjil literatur, dan juga apakah ada umat Tuhan di sini? Anggota jemaat? Ya, semua kita anggota jemaat. Dan juga umat-umat Tuhan, anggota jemaat. Baik, dalam 100 hari berdoa sedunia, dan 100 hari berdoa sedunia ini adalah untuk kecurahan Roh Kudus. Kita memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan mencurahkan roh yang dijanjikan, dan juga untuk kebangunan rohani pribadi, khususnya untuk pekerjaan misi, dan yang berikutnya adalah untuk berdoa untuk kelepasan umat-umat Tuhan sehubungan dengan pandemik yang berjalan pada saat ini. Baik, Jakarta suasananya panas, tetapi kalau saya bergabung di West Java Conference rasanya sudah dingin lagi, sejuk, karena di Bandung lebih sejuk ya. Di Bandung lebih sejuk udaranya. Dan saya sekalian di Jakarta kami masih bergumul bersama dengan seluruh masyarakat dan pemerintah, karena sepertinya di Kota Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang baik sehingga kami bisa normal kembali beraktivitas. Kami sekeluarga menyampaikan salam kepada kita semua, dan aktivitas kami sehari-hari seperti biasa. Kadang-kadang pergi ke pasar yang dekat di Kebayoran Lama, tetapi baru beberapa hari ini kami mendengar ada juga di Kebayoran Lama yang terkena dampak. Jadi pergi ke pasar pun sekarang agak sedikit ragu-ragu. Jadi beli bawang merah, bawang putih dan sebagainya kita gunakan online saja. Ini pernah kami membeli sesuatu yang kami pikir sangat bagus, rupanya nggak lihat tokonya. Tokonya ada di Bandung. Jadi pengirimannya jadi lama lagi ke Jakarta menunggunya. Baik, saudara sekalian, izinkan saya untuk membagikan men-share screen. Oh, saya host ya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu izin. Untuk ya oke, ini PowerPoint. Oke. Ini oke. Oke. Baik, oh ya, terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dinsor Siahaan yang didampingi oleh Ibu tadi. Jadi sangat menarik kesaksiannya dan menguatkan, khususnya saya melihat di satu bahagian, yaitu walaupun dalam keadaan pandemik, tetapi beliau masih tetap menyampaikan Injil kepada orang lain. Lantas kemudian terima kasih
juga untuk lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh Pendeta JFA Sagala dan juga didampingi oleh ibu dan putrinya. Nah, ini putrinya ini siapa tadi ya? Yang paling kecil kah? Dan saya baru lihat Pendeta JFA Sagala bermain gitar. Dulu sepertinya nggak kelihatan bermain gitar. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah disampaikan. Baik, pada pagi hari ini adalah hari yang ke-84 di bawah judul berseru kepada Yesus dalam waktu kesesakan. Ini judul besarnya untuk 100 hari berdoa yang mengajak kita untuk di masa seperti sekarang ini, inilah waktunya bagi kita untuk berseru kepada Tuhan senantiasa untuk mendapatkan kelepasan. Baik, untuk hari ini adalah berjudul New Start, ya. Satu permulaan baru, New Start. Kalau kita perhatikan, bahan untuk 100 hari berdoa pada satu pekan ini, dari hari Jumat yang lalu sampai hari Kamis ini banyak menyinggung tentang dekat dengan pembaruan kesehatan atau reformasi kesehatan. Jadi kita berbicara tentang berhenti khawatir, kesembuhan rohani, kesembuhan fisik, pikiran sehat, pertarakan 2 hari yang lalu, pentingnya hidup di alam, dan juga New Start pada hari ini. Ya, kalau kita berbicara tentang New Start, kelihatannya ini sudah sudah hal yang tidak asing bagi kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan melihat 2 hal saja. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan Yesus di masa kesesakan. Baru nanti yang kedua adalah kita masuk ke New Start. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Dari angle yang berbeda. Baik, berseru kepada Tuhan Yesus di masa kesesakan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu perikop pendek dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34. Ini judulnya angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kalau Nyonya White menuliskan ini, latar belakangnya adalah ketika mereka telah melalui hari-hari di mana mereka sangat sibuk melayani, menyampaikan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan berbagai pelayanan. Mereka dalam keadaan letih, dalam keadaan capek. Baru kemudian mereka mengajak murid-muridnya, mari kita berlayar. Dan kemudian murid-muridnya mengikutinya. Lantas kemudian sekonyong-konyong ketika mereka sedang berlayar, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, memang ini adalah seperti retreat, ya. Usul retreat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mari kita beristirahat, kita menyeberang ke danau, karena minggu-minggu terakhir ini kita melakukan pelayanan yang sangat-sangat intensif. Tidak heran kalau pada waktu itu Yesus tertidur di Molucca, perahu besar, perahu yang mereka tumpangi. Lantas kemudian
dikatakan tentu murid-muridnya sudah berusaha sedemikian rupa untuk menghadapi badai, tetapi Nyonya White katakan murid-muridnya ini tidak berhasil dan kemudian mereka ketakutan. Ketika mereka menyerah dari usaha mereka menghadapi sendiri amukan badai, amukan topan, maka kemudian mereka akhirnya datang kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, dan mereka dapati Tuhan Yesus sedang tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, Tuhan, tolong, kita binasa. Sambil dalam ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, stres besar. Lantas kemudian Yesus bangun dan kemudian berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu Yesus bangun, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh. Teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini? Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terus kalian, disebutkan dalam kutipan di Desire of Ages, halaman 336, dikatakan, jika para murid percaya kepadanya, jika para murid sudah dalam keadaan percaya, sebelumnya maksudnya, mereka akan tetap dalam keadaan damai. Masalahnya adalah mereka agak kurang percaya. Ketakutan mereka pada saat bahaya mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Dalam upaya mereka menyelamatkan diri, mereka melupakan Yesus. Dan hanya ketika dalam keputusasaan dan ketergantungan diri, mereka kemudian berbalik kepada Yesus, sehingga Dia memberi mereka bantuan. Nah, saudara sekalian, kita menghadapi pandemik sekarang yang mungkin suasananya seperti ya digambarkan dalam suasana ketika murid-murid berlayar dalam keadaan tenang, tiba-tiba datang angin topan, kemudian mereka tidak tahu, mereka berusaha, mereka tidak tahu lagi apa yang dibuat, angin begitu kuat, ombak masuk ke dalam perahu, lantas kemudian mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka dalam bahaya. Lantas kemudian singkat cerita mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menghardik angin itu. Jadi dalam masa seperti sekarang ini, marilah kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan seperti apa maksudnya? Ya, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Saya sekalian ada, mungkin saudara pernah membaca ini, berita yang banyak beredar di Amerika Serikat pada waktu sekarang ini. Ada seorang pendeta di Richmond, Vancouver. Dia ada seorang bishop dari evangelis, ya, gereja evangelikal, Bishop Glenn, dan istrinya Marcitea Glenn. Jadi mereka mengikuti tes COVID-19, ya, rapid dan kemudian selanjutnya. Lantas kemudian mereka didapati bahwa mereka itu positif COVID. Dari New Deliverance Evangelistic Church. Lantas kemudian ketika mereka positif, orang kemudian melihat latar belakangnya, kenapa pendeta Glenn ini positif kena COVID.
Jadi saudara sekalian, kemudian mereka dapati bahwa baru tanggal 22 Maret, jadi beberapa waktu yang lalu, pendeta Glenn ini usianya sebenarnya sudah 66 tahun. Dia dengan berani, dengan suara yang lantang, dengan sikap yang menantang pengumuman, ya. Dia pengumuman dari pemerintah untuk lockdown, untuk menghindari kerumunan. Dia mengumumkan kepada jemaatnya di Virginia. Dan itu diumumkan beberapa hari setelah orang-orang Virginia ini menerima perintah dari pemerintah untuk menghindari pertemuan besar yang tidak penting yang dilakukan oleh lebih dari 10 orang. Jadi jangan melakukan pertemuan lebih dari 10 orang, itu bulan Maret lalu. Tapi apa yang dia sampaikan, ada videonya. Saya lihat videonya. Dia mengatakan dalam khotbahnya, tidak salah sih khotbahnya. Dia katakan, saya sangat percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada virus yang ditakuti ini. Tidak ada yang salah dalam pernyataan itu. Yang salah adalah dia yang seharusnya tidak mengumpulkan jemaatnya, dia mengumpulkan jemaatnya. Sudah di warning, tapi dia mengumpulkan jemaat. Lantas kemudian dia hanya mempunyai satu jurus saja. Yang dia tahu adalah dia menunggu saja Tuhan untuk menyelesaikan tindakannya, dan dia menolak untuk membatalkan ibadah di jemaahnya, dan percaya bahwa mujizat pasti akan datang, pasti akan melindungi dia dan umatnya. Dan saya sekalian sangat sedih ini beritanya, karena sesudah itu 8 hari kemudian dia dinyatakan positif, dan kemudian beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Dan istrinya juga didiagnosis menderita COVID-19, dan juga keluarganya. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah mengapa begini? Mengapa seorang yang punya pernyataan saya sangat percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada virus yang ditakuti ini, kenapa dia terjangkit? Apa yang salah? Kenapa Tuhan tidak melindungi Pastor Glenn? Lantas kemudian, kenapa Tuhan tidak melindungi ada kumpulan jemaah yang ada di Goa, di Sulawesi, yang begitu banyak? Sehingga kemudian pulang dalam keadaan banyak yang positif. Kenapa Tuhan tidak melindungi ada satu rumah ibadah tidak jauh dari kami, di Kebon Jeruk, ketika mereka berhimpun, lantas kemudian mereka dinyatakan positif. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah iman yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di masa pandemik seperti ini. Jadi ternyata memang sekarang saudara sekalian banyak hal-hal yang tadinya kita pikir luar biasa, ternyata sekarang tidak ada manfaatnya. Misalnya di gereja yang dahulu ada penyembuhan yang dilakukan di gereja atau di lapangan terbuka, di alun-alun. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka sekarang nggak pergi ke alun-alun dan kemudian membuat penyembuhan dengan iman dalam tanda kutip yang mereka miliki pada saat sekarang ini. Coba kalau misalnya benar seperti itu, mungkin kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya sekarang yang begitu banyak terkena, kota Surabaya, Bandung nggak terlalu ya. Mungkin dalam waktu sekejap bisa, tetapi ternyata mereka juga tidak melakukan. Ada sesuatu yang mungkin kita perlu pahami mengapa, apa yang salah dengan iman mereka. Baik,
Untuk menjawab itu, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu New Start. New Start. Jadi, New Start ini saudara dan saya ini, ya ini kacang-kacang. Ini hal yang sudah di luar kepala, maksudnya sudah tahu persis. Kita sudah sangat mengenal ini, ya, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in divine power. New Start. Namun sekalian pada pagi hari ini, saya dengan judul ini, maka saya ingin mengajak saudara sekalian melihat New Start mungkin secara ringkas dari 3 sudut pandang lah ya, paling sedikit dari berbagai sudut pandang, tapi dari 3 saja pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat New Start, ini adalah istilah now ya, istilah sekarang untuk reformasi kesehatan yang dahulu dipakai istilahnya oleh Ellen White di tahun 1800-an, 860-70. Lantas kemudian yang kedua adalah New Start atau reformasi kesehatan untuk gaya hidup sehat di era new normal. Lantas kemudian yang ketiga adalah New Start, kita pandang sebagai bagian yang sangat penting untuk penyelesaian pekerjaan Tuhan ketika kita memberitakan pekabaran Injil Malaikat yang ketiga. Nah, saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini saya membaca Spectrum Magazine. Ya, ini Spectrum Magazine ini yang biasa kita dapat di kantor daerah juga biasanya ada di sana. Ada sebuah ulasan New Start sebagai respons terhadap pandemik, tapi judul yang dikasih di sana adalah How Ellen White Cope with the Pandemic. Bagaimana Ellen White menghadapi pandemik, ya, menghadapi pandemik. Jadi hamba Tuhan dan keluarga Ellen White ini mereka dalam kehidupannya mengalami paling sedikit 3 gelombang pandemik. Jadi kalau kita sekarang baru 1, mereka menghadapi 3 kali pandemik. Tetapi pada waktu itu pandemik yang dihadapi adalah kolera, penyakit kolera. Nah, ketika kolera itu menjangkit, yang awalnya itu diperkirakan datang dari India, dari dekat Kalkuta, tahun 1817-an sampai 1824. Nah, lantas kemudian dari situlah kemudian penularan terjadi, dibawa oleh orang yang bermigrasi, pasukan-pasukan Inggris ke berbagai tempat, ke segala arah. Lantas kemudian sampailah itu ke Amerika dan menghantam beberapa kali. Nah, ketika kolera pada waktu itu datang, tidak ada satu orang pun yang bisa memahami. Dokter pun pada waktu itu dikatakan dokter ahli pun jatuh dan kemudian menjadi korban dari sakit kolera. Tidak ada yang tahu bagaimana menyikapi pada waktu itu. Nah, bahkan dari keluarganya White, kalau saya tidak salah baca ini, di tahun 1852, itu putra bungsunya yang bernama Edson, berumur 3 tahun, itu menjadi korban pandemi kolera di gelombang yang ketiga, yang pada waktu itu meluas sampai di Amerika Serikat sekitar tahun 1846 sampai 60. Terus kemudian apa yang dilakukan, saudara sekalian, keluarga White, nanti kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Ini pada waktu itu keluarga White ini tinggal di, ini kalau kita baca di live sketches ya,
tinggal di New York, yaitu di seberang jalan katanya yang namanya Canal Erie di Rochester, New York. Nah, saudara sekalian, kalau kita sekarang mendengar kata New York, kota New York, saudara sekalian, sekarang inilah kota yang paling parah di Amerika, yang paling banyak korbannya. Mungkin bukan di Amerika, ada beberapa yang menyebutkan di seluruh dunia ini kota yang paling parah, New York. Nah, itu pernah terjadi pada waktu zaman Mrs. White. Lantas kemudian dikatakan bahwa pandemik yang ketiga ini melintasi Atlantik, tiba di Quebec, kemudian berlanjut melalui sungai St. Lawrence, dan kemudian anak-anak sungainya di Kanada Timur ke negara bagian New York, dan kemudian tahun 50-an masuk ke New York. Waktu itu Ellen White dan keluarga tinggal di rumah kontrakan, di rumah sewaan di Hope Street ketika pandemik menyebar di upstate di New York. Saudara sekalian, apa yang dituliskan oleh Nyonya White tentang kolera pada waktu itu? Ini yang dituliskan oleh Nyonya White. Kolera mengunjungi kota New York, dan ketika sedang mengamuk sepanjang malam, kereta-kereta yang membawa orang mati terdengar bergemuruh. Maksudnya sering berjalan di jalan-jalan menuju pemakaman di Bukit Hope. Nah, ini nggak terlalu jauh dari tempat Ellen White. Terus kemudian dikatakan juga, penyakit ini tidak hanya menghabisi rakyat jelata, tetapi juga mengambil korban dari setiap kelas di masyarakat. Nah, perhatikan di sana, dokter, the most skillful physicians were laid low and born to mourn. Dokter yang paling ahli pun menjadi korban dan dimakamkan di pemakaman di Hope. Jadi ketika kami melewati jalan-jalan di Rochester, dikatakan, di hampir setiap sudut kami akan bertemu kereta dengan peti mati pinus untuk meletakkan orang mati di dalamnya. Baik, kalau saya bandingkan New York tahun 1850-an dengan New York sekarang, saudara sekalian, itu tidak jauh berbeda suasananya. Ini seperti pengulangan walaupun pandemiknya berbeda. Ini adalah situasi di sana yang sangat yang terjadi. Ya, ini adalah pemakaman massal yang dilakukan sekarang di New York. Baik, saudara sekalian, dalam kasus kolera ini, maka kolera itu masih ada terjadi sampai sekarang. Menurut WHO, kolera ini menginfeksi sekitar 1,3 sampai 4 juta per tahun dan membunuh sekitar 21.000 sampai 140.000 setiap tahun sampai sekarang. Dan saya sekalian, apa yang kita mau lihat adalah apa pendekatan Ellen White terhadap pandemi yang kemudian kita akan menjadi pelajaran buat kita pada saat ini. Tentu saja 3 kali menghadapi pandemi itu membuat Ellen White itu menjadi matang menghadapi pandemi. Jadi ini 3 hal yang kita mau lihat. Yang pertama adalah dari pengalaman dan tuntunan Tuhan. Dikatakan pertama, ketika menghadapi pandemi, dikatakan jangan biarkan pandemi itu melumpuhkan kita, melumpuhkan Anda. Jadi dengan hanya duduk dan menunggu keajaiban, jangan. Jadi tetap bekerja seperti biasa, tetapi tentu ada protokol-protokol ya. Nyonya White percaya bahwa
puasa dan doa itu sangat penting. Tetapi dia katakan puasa dan doa tidak boleh menggantikan upaya untuk memahami penyakit atau untuk mengalahkan ancamannya. Jadi puasa dan doa penting. Tetapi jadi mohon maaf, ada suara. Boleh enggak apa-apa itu cakra di situ aja. Saudara sekalian, puasa dan doa penting, tetapi saudara sekalian itu tidak boleh menghilangkan upaya kita untuk memahami penyakit itu. Ada seorang yang bernama Paul Merston. Ini dikutip oleh Nyonya White. Dikatakan begini, Tuhan tidak akan mendengar doa dari mereka yang mengabaikan tindakan pencegahan. Jadi sikap takabur ini bukan waktunya sekarang. Iman Mrs. White pada Tuhan itu bertambah kuat. Ini sangat penting. Tetapi dia juga merasa bahwa mengabaikan tindakan pencegahan menimbulkan ancaman yang lebih besar, yang lebih signifikan. Jadi iman perlu kuat, bertambah kuat, tetapi kita perlu juga bijaksana waspada untuk melakukan pencegahan. Lalu kemudian yang kedua mungkin saya baca agak cepat. Kedua, sekalian saudara dan saya, pria dan wanita, harus menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa saja, ya, seperti biasa. Ya, jadi seolah-olah pandemi itu biar aja itu menunggu di depan sana, di tikungan sana. Kita hindari saja. Tapi kita tentu menggunakan kelengkapan. Jadi tanggal 25 September yang lalu, tahun 2005, Dr. Nabarro dari WHO memperingatkan begini, kami berharap pandemi influenza, ini pandemi yang lain, berikutnya akan datang kapan saja. Terus kemudian di kesimpulan dari tulisan Nyonya White, mengatakan bahwa seorang Kristen yang baik, menurut Ellen White, harus waspada dan melindungi sistem kekebalan tubuhnya. Jadi tidak hanya berdoa dan berpuasa saja. Dia juga melindungi sistem kekebalan. Jadi dalam bab pertama di tulisan di buku Temperance, Christian Temperance and Bible Hygiene, dia mengatakan begini. Pengetahuan harus diperoleh sehubungan dengan bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana berpakaian untuk menjaga kesehatan. Nah, kalau sekarang kan kita harus cuci tangan, tidak pegang-pegang muka, tangan harus tetap bersih, social distancing atau physical distancing, pakai masker kemanapun kita pergi, khususnya di tempat keramaian. Terus kemudian bagi Mrs. White, orang Kristen yang baik itu adalah orang Kristen yang harus mendapat informasi yang cukup dan terus-menerus memperhatikan perkembangan apa yang bisa memicu supaya kesehatannya bertambah baik. Baru kemudian yang ketiga, jadi orang-orang Kristen tidak hanya harus mengetahui tubuh mereka, tetapi juga perlu menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi saudara sekalian, pandemi ini tidak begitu saja berlalu, ya. Ini berlanjut sampai sekarang, kolera masih ada. Sampai sekarang flu Spanyol masih ada, sampai sekarang flu burung masih ada. Ya, tetapi saudara sekalian, kalau kita sehat, semua virus bisa datang sama kita, tetapi tidak membuat kita sakit. Jadi petunjuk dari Nyonya White adalah untuk mengikuti reformasi. Ini reformasi kesehatan kemudian diberikan oleh Tuhan dengan latar belakang seperti tadi, tanggal 10 Desember 1870. Jadi petunjuk untuk mengikuti reformasi kesehatan atau New Start itu terus berlaku. Bahkan saya perhatikan berlaku juga sampai sekarang untuk memasuki new normal, reformasi kesehatan. Baik,
di bagian-bagian terakhir ini. Dan sekalian, New Start sebagai sarana untuk kita memasuki new normal. Jadi setiap ada pandemik selalu ada new normal. Jadi kita melakukan apa yang baru untuk supaya kita terhindar. Atau pola hidup baru, ya, pola hidup yang baru untuk menghadapinya. Jadi saudara sekalian, oh ya, ada yang ketinggalan. By the way, ketika kolera itu mewabah, kemudian ada seorang yang membuat riset penelitian, dan kemudian didapati, kalau nggak salah dia seorang dokter, didapati bahwa kolera itu bersumber dari penggunaan air yang kotor, ya, pada waktu itu. Jadi sebetulnya kesimpulannya sangat sederhana untuk kolera, yaitu kalau minum air direbus dulu, itu jalan keluarnya. Kalau itu air yang kita minum bersih, umumnya kita terhindar. Jadi saudara sekalian, very simple, tapi orang pada waktu itu nggak terus tahu. Terus kemudian saudara sekalian, sekarang ini kita bersyukur karena kita punya New Start. Jadi COVID muncul di hadapan kita sekarang. Ini bukan cerita, tapi ini beneran. Dan saudara sekalian, New Start adalah perisai buat kita. Jadi saudara sekalian, kalau saudara baca dan ikuti ceramah-ceramah kesehatan, itu selalu di sekitar itu. Mari kita menjaga makan makanan yang sehat, mencari makan-makan yang sehat, yang bersih. Mari kita berolahraga setiap hari yang cukup. Mari kita minum air hangat, mencuci tangan, gunakan. Mari kita berjemur di matahari, saudara sekalian. Tapi semua orang mengatakan itu. Baik orang Advent yang bukan orang Advent pun mendukung ini untuk kekuatan daya tahan. Kita melakukan pertarakan, ya, menggunakan semuanya secukupnya saja. Lantas kemudian udara bersih perlu kita miliki, itu sebabnya kita perlu pakai masker, perlu menjaga physical distance, mungkinlah kalau mau aman ya mungkin 2 meter di udara terbuka. Tidur cukup, percaya pada kuasa Tuhan, dan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, para dokter katakan virus tidak ada obatnya. Tapi kalau kondisi kita sehat, kita punya daya tahan yang kuat, virus itu tidak bisa membuat kita sakit. Kita bersyukur karena ada pekabaran reformasi kesehatan, New Start. Baik, bagian yang terakhir kita akan baca saja New Start dan penginjilan pekabaran 3 malaikat untuk menutup sejarah dunia. Sekalian, ini saya ada ambil dari pola hidup sehat, ya, di buku Miss White. Ini adalah kalimat-kalimat yang saya kutip. Apa hubungannya New Start atau reformasi kesehatan dengan penginjilan? Dikatakan begini, kabar baik kesehatan harus disatukan dengan penginjilan firman. Adalah rencana Tuhan agar pengaruh reformasi kesehatan menjadi sebagian dari usaha besar yang terakhir dalam menyiarkan pekabaran Injil. Yang kedua, kalau benar-benar diatur, pekerjaan kesehatan adalah merupakan satu baji pembelah untuk mudah menerobos, membuka jalan bagi kebenaran untuk menjangkau hati. Yang ketiga, salah satu bagian yang penting dalam penginjilan ialah dengan setia menyajikan reformasi kesehatan kepada umat manusia. Yang keempat, reformasi kesehatan erat hubungannya dengan pekerjaan malaikat ketiga. Tetapi itu bukan pekabaran. Bukan pekabaran. Pekabarannya adalah Injil. Ini kesehatan reformasi adalah pendampingnya saja. Lengan. Yang berikutnya, pengkhotbah harus mengajarkan reformasi kesehatan, namun tidak membuat tema ini untuk menggantikan pekabaran itu. Baru yang terakhir,
Sekiranya jemaat menunjukkan perhatian yang besar dalam reformasi yang olehnya Allah sendiri melayakkan mereka untuk kedatangannya, pengaruh mereka akan jauh lebih besar daripada sekarang. Jadi saudara sekalian, reformasi kesehatan jangan kita berpikir sempit. Ya, reformasi kesehatan ini harus berpikir secara luas. Ini adalah satu alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita bisa memberitakan Injil lebih efektif. Jadi 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 sebagai ayat yang terakhir dan satu kutipan lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Kutipannya di dalam buku kita, tanpa satu pengetahuan akan prinsip-prinsip kesehatan, tidak seorang pun yang siap untuk tanggung jawab kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita melanggar prinsip kesehatan, kita akan sakit. Kalau sakit, kita tidak layak, kita nggak siap untuk melayani. Baik, sebagai kesimpulan yang terakhir, dan juga himbauan di masa pandemi, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, kita lanjutkan. Mari kita tetap aktif juga melayani dengan mengikuti protokol kesehatan. Menghidupkan New Start, kalau di Rumah Sakit Advent, hidup sehat. Dan kemudian kita siap untuk memasuki new normal, memasuki gaya hidup baru. Kita tidak bisa dengan gaya hidup yang lama terus, ya, terus harus baru lagi. Jadi yang baru itu kan ada beberapa hal, yang menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, tadi sudah sampaikan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Di luar New Start. New Start plus tambahan detail. Terus kemudian yang ketiga, New Start atau pembaruan baru adalah kebenaran yang sangat diperlukan saat ini untuk kita pribadi dan juga untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang keempat, kekabaran reformasi kesehatan, pembaruan kesehatan ini diberikan khusus ya sebagai pendamping, sebagai lengan, sebagai alat untuk sukses memberitakan Injil, menyelesaikan pekabaran tiga malaikat. Jadi kalau saudara adalah penginjil literatur, sebelum menyampaikan Injil, ini akan lebih efektif kalau kita masuk dari New Start. Kalau kita guru, kalau kita mau membawakan Injil, New Start. Kalau kita perawat, kalau kita dokter, kalau kita pendeta, sama saja. Kalau kita mau memberitakan Injil untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ini adalah satu cara untuk lebih efektif, yaitu dengan bersama-sama membawakan kesehatan. Tuhan segera datang, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pendeta atas firman Tuhan. Kita langsung berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Dadan Wahyu. Sudah baik, catat ya Pendeta ya? Ya. Baik, Oke, kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Tuhan. Melalui sarana ini ya Tuhan,